Oke sobat tonton direkam, di sore hari ini kita mau ke lereng Wilis via Ponorogo. Mungkin ini alat-alat yang kita mau bawa, sedikit alat ya, nggak begitu untuk semacam pendakian. Ada partner saya, teman saya bawa ini. Nanti kita akan bawa dua cerita ya Mas Yuda. Jawa. Moga aja cuaca nggak hujan. Nantikan cerita kami nanti malam di lereng Gunung Wilis via Ponorogo. Next trip. Oke sobat untung direkam, kali ini kita sudah sampai lokasi sekitar kurang lebih 30 menit lagi. Kita lagi mencari air. Mungkin sebentar lagi kita lanjut ke warung untuk makan malam, untuk isi perut, ngopi-ngopi. Oke. Kita ngopi dulu. Kita sudah sampai Telaga Ngebel. Ini aku lagi membaca kiriman dari salah satu sobat untung direkam. Kita di sini berangkat. Saya, Mas Budi, sama satu lagi ini ada Mas kameramen yang juga sekaligus tukang gambarnya untuk direkam ini. Namanya Mas Dio Hao. Ya, mungkin nanti malam kita akan membawakan cerita dari teman-teman. Alhamdulillah malam ini cuacanya cerah, nggak hujan ya, semoga aja lancar ya Mas Bud ya. Saksikan terus perjalanan kami malam ini sampai di lereng Wilis. Semoga tidak ada halangan, cuaca mendukung sampai atap Gunung Wilis. Kita seduh kopi malam ini. Ini alhamdulillah tadi dibawain kopi Lampung. Mantap. Malam ini posisi di persis atas Telaga Ngebel, lereng Gunung Wilis. Gunung Wilis terbagi menjadi 4 kabupaten: Ponorogo, Madiun, Kediri, Tulungagung, Trenggalek. 5 malah Mas, Nganjuk 6. Masing-masing mempunyai jalur pendakian semua. Konon Gunung Wilis buat semedi. Sampai sekarang pun masih ada yang bertapa di Gunung Wilis. Berhubung sekarang sudah jam 11 malam, kita mulai membawakan cerita kiriman dari sobat untung direkam. Ini cerita tentang melanggar kesepakatan dari pihak kesultanan di daerah Jawa Barat sekitar tahun 2020, belum lama ini Mas. Itu cerita dari Mas Arif. Itu Mas Arif itu yang pelakunya. Nah, Mas Arif itu keturunan darah biru kesultanan. Dia suatu saat bermimpi ketemu putri dan 4 prajurit. Nah, itu di sebuah danau
di Jawa Tengah. Suatu ketika Mas Arif punya teman di daerah danau tersebut yang diimpikan tadi. Ya udah Mas Arif hubungi teman yang di lokasinya itu. Ya emang bener namanya danau ini sejarahnya gini. Nah, sekitar sebulan lebih sudah cari infonya. Mas Arifnya itu minta izin sama orang tua jika mau melakukan melakukan spiritual ke danau tersebut. Nah, sedangkan sama orang tuanya Mas Arif itu nggak diizinkan sebenarnya. Tapi ya Mas Arif gimana caranya ngerayu orang tua sama keluarganya, akhirnya diizinkan dengan syarat jika di perjalanan dikasih makan sama siapapun jangan dimakan. Cuma itu syaratnya dari orang tua. Ya udah Mas Arif sepakat apa yang dikasih orang tua tadi. Mas Arif langsung hubungi lagi temennya jika tanggal sekian mau ke kota itu. Mas Arif pesan tiket kereta, lanjut itu sekitar 2 hari selanjutnya Mas Arif berangkat ke kota tersebut. Nah, di situ kan Mas Arif dapat gerbong 1. Gerbong 1 itu nomor bangkunya 15. Nah, di situ Mas Arif cari bangku nomor 15 nggak ada. Nah, ternyata sudah didudukin orang. Ya udah Mas Arif cari tempat lain. Nah, di situ Mas Arif ya udah duduk seadanya. Suatu ketika Mas Arif udah duduk gini ya. Kan ada kursi kereta api kan 1, 2, 3, 4. Jadi ada hadapan. Nah, di sampingnya Mas Arif itu ada ibu-ibu. Tapi gini terus. Disapa Mas Arif juga nggak ada balasan, nggak ada jawaban. Ya udah mikirnya mungkin kecapean lah, mungkin perjalanan dari jauh dari luar kota. Nah, di situ Mas Arif itu keinget sama pesan orang tua. Jika dikasih makanan siapapun jangan dimakan tadi. Nah, di situ Mas Arif tidur. Soalnya dari orang-orang di sekitar sudah diam semua. Yaudah Mas Arif tidur itu selimutan sweater. Sweater. Nah, di sela-sela tidurnya itu Mas Arif kedengaran jalan kaki kayak diseret gitu, srek gitu. Nah, di situ ada suara lagi, orang nawarin makanan gratis itu. Nang, ini makan gratis, silahkan ambil gitu. Ya Mas Arif dengar suara itu, tapi Mas Arifnya keinget pesan yang orang tua tadi bilang. Ya udah, tetap si suara tadi nempel banget di telinga Mas Arif, bahkan di depan wajahnya. Nah, di situ Mas Arif mulai gelisah. Nah, mungkin di situ itu ujian pertama. Nah, soalnya jika di danau tersebut itu ada hajatan, kayak katanya gitu mitosnya, itu nanti cari tumbal. Nah, di situ Mas Arif diganggu sama itu tadi. Ya Mas Arif baca sebisanya doa, tapi suara itu nggak tetap gimana ya, suara tersebut nggak berhenti terus saja dengan cara lain yang intinya si Mas Arif itu bisa makan itu tadi. Nah, nggak lama lagi ada suara anak kecil nawarin makanan tetepan. Ya udah, gimana caranya Mas Arif itu nggak
Yes, pokoknya nggak mau lah intinya. Sekitar itu jam 2 malam Mas Arif kebangun, entah itu di alam manusia atau enggak, tapi kok Mas Arif bangun itu gerbong satu yang tadi dinaikin itu nggak ada orang sama sekali. Nah, giliran coba kan Mas Arif ngecek ke gerbong 2, di gerbong 2 juga nggak ada. Nah, ternyata si Mas Arif itu masuk ke alam lain. Nah, alam lain, tapi itu gerbong dulu bekas kecelakaan tahun sekian di sekitar Jawa Barat. Jadi penumpang-penumpang yang mungkin tadi disapa diam saja itu ya itu bukan manusia. Ya udah, tapi itu Mas Arif waktu sadar itu gimana ya, perasaannya tuh ya kayak di alam manusia. Ya udah Mas Arif baca lagi sebisanya, yang penting gimana caranya selamat lah ya. Nah, itu di depan bangku 15 yang tadi sudah ditempatin. Nah, itu kan ada ibu-ibu sama anak bayi. Nah, kok anak bayinya itu nangis terus. Nangis terus itu kenapa? Nah, si Mas Arif itu nyamperin ibunya yang bawa bayi itu. Nah, kenapa Bu? Ini Mas, anakku rewel terus gitu. Nggih Bu, itu jadi gimana ya, mau ngomong tapi nggak enak Bu. Mas Arif bilang itu sama ibunya. Ya udah Mas, ngomong aja nggak apa-apa. Nah, anak kecil itu, bayi itu nangis terus kayak gelisah. Ibunya, iya Mas, dari tadi kok gimana ya, kok kayak nggak enak gitu perasaanku juga gitu. Nah, Mas Arif kan emang keturunan darah biru tadi. Ya mesti kan ya tahulah sama hal-hal yang begituan. Nah, Mas Arif bilang sama ibunya, Bu, sampean pindah ya gitu. Pindah tempat duduk. Kan ada yang kosong, tapi itu sudah di luar alam lain. Mungkin sudah di alam manusia lagi, tapi gerbong tetap yang isinya cuma Mas Arif sama ibu yang Itu karena itu. Itu tadi kalau yang di gerbong itu, tapi kalau yang di gerbong lain masih ada penumpang. Nah, di situ, Mas, kenapa kok suruh pindah? Gak apa-apa Bu, pindah aja, anaknya kasihan nangis terus gitu. Nah, waktu di situ Mas Arifnya kaget, kok tiba-tiba ibunya dorong Mas Arif. Dorong kayak ibunya itu marah. Mungkin ya kondisi itu kan ibunya lelah ngurusin anaknya, tapi kok malah Suruh pindah. Nah, itu Mas Arif langsung berani bilang gini, maaf ya Bu, itu di sebelah kaca samping ibu dari luar ada sosok hitam itu lagi jilat-jilat kaca. Jadi dari luar, ini ibunya ya. Nah, ini kaca. Dari luar itu kayak jilatin kaca. Seolah-olah itu haus sama anak kecilnya itu. Nah, berarti kan di situ si sosok itu, penampakan itu mungkin pengen bayinya itu. Nah, dari situ si ibunya mau pindah, Mas Arifnya mungkin ya bisa komunikasi, suruh kue pindah, jangan ganggu anak ini gitu. Ya udah, ibunya pindah. Nah, di situ sama Mas Arif ngobrol kan, ya ngobrol panjang lebar. Nah, ibunya terima kasih sama Mas Arif tadi kalau Sama sudah bayinya udah nggak nangis lagi. Sudah dikasih tahu hal tersebut. Nah, sekitar jam hampir subuh itu Mas Arif sampai di stasiun yang dituju. Nah, di situ kan Mas Arif hubungin temennya yang di kota tadi, yang
mendatangi danau yang ada di mimpi tadi. Di situ Mas Arif WA, Mas aku udah sampai stasiun gitu kan. Nah di situ temennya kan sudah datang di parkiran, kok Mas Arifnya kok nggak datang-datang gitu, padahal sudah WA, sudah ngabarin. Nah di situ Mas Arif kok, jadi Mas Arif itu turun tapi dibopong sama pihak security stasiun. Si temannya ya, kenapa enak ini kok tadi bisa WA kok ini sudah dibopong. Nah sampailah itu di temennya yang kota tujuan tadi, maaf ya Mas ini nggak aku sebutin untuk kotanya. Nah dibopong, ya udah langsung dibawa ke kendaraan, bawa pulanglah ke rumahnya. Itu namanya Mas Waloyo, Mas Waloyo itu. Nah saya sampailah di rumah, ya dikasih makan, dikasih ya dijamulah ya. Nah untuk bapaknya Mas Waloyo ini emang orang bisa di kampungnya. Nah sedangkan danau itu juga sekitar 30 menit dari rumahnya Mas Waloyo. Sampailah yang tadi di rumah Mas Waloyo, setelah Mas Arif sadar, rumahnya mana, sini gitu kan, ke sini mau ngapain gitu kan. Nah Mas Arifnya jelasin, saya bermimpi jika ada danau ini di sini, di danau itu ada putri sama 4 prajurit tadi. Nah tujuan sampean apa gitu kan, gimana ya, intinya penasaran sama si putri tadi. Nah di situ bapaknya Mas Waloyo bingung, keheranan, soalnya itu emang pantangan buat orang yang berdarah biru untuk ke danau itu. Nah, jadi danau itu sekitar ratusan tahun dulu ada perjanjian ningrat itu Mas, antara penunggu danau sama orang keturunan darah biru. Nah di situ kan sudah dijelaskan yang tujuannya Mas Arif apa. Setelah itu bapaknya Mas Waloyo bilang, kue kan bahasa Jawa kan, kalau Jawa Tengah, kue sing jagani akeh, hati-hati ya begitu. Ya mungkin keturunan ningrat kan ya banyak, yes gitulah, yang hati-hati, apalagi ini danau keramat gitu kan katanya. Ya udahlah. Nah di situ bapaknya tetap heran, ngopo kok cah iki pengen banget neng danau ini. Nah soalnya kalau ada yang gitu tiba-tiba, yang tadi di awal dibilang ada hajatan. Jadi ada hajatan itu, di danau itu ada hajatan yang menginginkan tumbal. Nah di situ kan Mas Arif kan punya paman lah, namanya Mas Samsul, Om Samsul, itu ustadz. Nah tiba-tiba kok Mas Samsul itu hubungin Mas Arif, kamu di mana? Aku di sini Om. Kamu sama siapa? Sendiri. Di mana? Dijelasin yang tadi, kalau mau ke danau A. Nah si Mas Samsul itu bilang, kowe sing ngati-ngati, ojo sembarangan gitu kan, soalnya kowe wes diincar gitu, diincar. Nah suatu ketika nah di situ kan Mas Arif nginep dulu di rumah Mas Waloyo sekitar beberapa hari. Nah di situ mbahnya Mas Waloyo kan sakit, sedangkan Mas Waloyo pun sebenarnya nggak berani untuk ngantar Mas Arif ke danau itu. Soalnya Mas Arif kan ya
punya niatan itu tadi, bapaknya Mas Waloyo juga ngelarang. Tapi gimana lagi, wong sudah jauh-jauh dari asalnya kok nggak diantar ke danau itu. Nah di situ kan mbahnya Mas Waloyo sakit, sama bapaknya Mas Waloyo ditanya, ya Waloyo baik piye semari urung gitu, burung pak gitu. Ya udah, tapi ini aku mau nganter Mas Arif ke danau, walaupun sudah tetap dilarang kan sama bapaknya, jangan ke situ. Ya mungkin ngeyel. Nah waktu itu bapaknya kan ke rumah mbah untuk jenguk mbah. Nah di sela-sela itu Mas Waloyo sama Mas Arif berangkatlah ke danau. Itu sudah sore mas, sekitar perjalanan 30 menit. Nah di situ di perjalanan gimana ya, jadi warga sekitar kan sudah hampir sampai lokasi danau. Warga sekitar itu melihat mereka berdua tuh kayak ada yang aneh. Nah sampailah di pintu gerbang menuju danau. Mungkin juru kuncinya itu bilang, mbahmu ndi gitu, sini. Nah langsung si bapaknya penjaga gerbang tadi, getih biru toh. Nah sedangkan selama ini kan dari kota tersebut nggak pernah ada yang ke situ, ke danau itu. Nah kok bapaknya tiba-tiba bilang gitu, getih biru toh. Getih biru kan darah biru. Nah bapaknya langsung terdiam. Nah soalnya kalau ada darah biru ke danau tersebut, yang tadi ada hajatan besar, yang harus ada tumbal, bahkan ada peperangan gitu. Nah di situ mulai ramai warga, intinya gak usah ke danau tersebut, soalnya pasti ada kejadian lah kalau misal bener-bener Mas Arif itu ke situ. Ya mungkin Mas Arif ngajal, bapaknya yang bilang tadi sudah pergi. Nah si Mas Arif sama Mas Waloyo itu juga pergi, tapi mungkin ya apa ya, ngelimpe ngomongnya apa ya, melipir. Nah melipir sebentar, kembali lagi. Nah di situ kan sudah nggak ada penjaganya. Ya udah, sampailah lokasi danau. Nerobos itu mas. Nyolong menjaga. Nah di situ sampai di danau, kendaraan diparkir. Di situ Mas Arifnya cuma bilang gini, lihat gini. Nah di danau kan itu danau besar. Di tengah-tengah danau itu ada pohon, nggak tahu pohon apa. Nah di situ Mas Arif melihat sosok putri tersebut. Nah di situ ada dilingkarin seperti yang dimimpi. Jadi sosok putri, ada 4 prajurit. Sebelum sampai yang di situ, si bapaknya Mas Waloyo pernah bilang, kowe misal neng danau iku mengko diweruhi putri, berarti ono kejadian apik kanggo kowe. Nah misal kowe sing nemoni prajurit atau buaya putih, ya malapetaka yang akan datang. Nah itu malapetaka yang datang. Nah di danau tersebut kan pertama kali ada sosok putri itu tadi yang dilihat. Nah di situ tetap ada yang penjaga. Nah ternyata prajurit yang dimaksud itu buaya putih itu. Nah, kalau menurut Mas Arif, yang dilihat itu memang putri cantik berselendang. Prajuritnya itu juga parasnya tampan, jadi pakai mahkota emas gitu mas. Kalau yang prajurit semua gitu. Nah di situ Mas Arif kayak bisa interaksi lah sama putri itu bilang. Jadi si putri itu bilang, kamu kesini mau ngapain gitu.
ya nemuin putri tersebut. Nah si putri itu bilang kalau intinya Mas Arif itu diminta mungkin dijadikan suami. Jadi selendang kan berselendang, jadi ya selendang itu dia kibat apa ya, di belai-belai sama Mas Arif itu. Nah di situ Mas Waloyo sudah apa ya, sudah bingung sama gelagat Mas Arif, kok gini. Nah Mas Waloyo, Rip ayo kembali, ayo pulang gitu. Itu sekitar jam 4 sore gitu Mas. Nah terus Mas Arif itu interaksi ya, yang dilihat itu ya Mas Waloyo kan mungkin ya nggak tahu apa-apa, cuma kasih tahu tempatnya di sini. Nah lama kelamaan prajurit itu kan muncul, tiba-tiba air yang di danau bergelombang kayak ombak gitu Mas. Nah gak lama kemudian setelah gelombang, kabut turun. Si prajurit itu putrinya mulai menghilang. Nah yang ada cuma prajurit 4 tadi, yang buaya putih berarti kan. Nah berarti langsung si Mas Waloyo bilang, itu yang kamu lihat apa ini? Berarti ya udah Mas Waloyo nggak mau nerusin apa perkataannya, cuman sudah dipesan sama bapaknya kalau dilihat itu malah kata tadi. Nah di situ si prajurit Jilma jadi putri. Jadi Mas Arif jalan tuh sambil ngomong terus sama sosok yang di danau tadi. Nah jalan terus dari ketinggian air mungkin ya, jadi Mas Arif masuk jalan menuju ke tengah danau. Tengah danau sampailah sekitar segini, sampai dada. Nah sampai sedada itu Mas Waloyo mulai teriak-teriak. Nah di situ kan mulai rame, warga kumpul. Nah langsung nolongin Mas Arif tadi. Langsung lah, mungkin ya warga sekitar kan lebih paham masalah hal begituan, mitos atau faktanya yang dulu kan mesti ada ceritanya. Nah di situ langsung lah warga datang nyelamatin Mas Arif tadi. Alhamdulillahnya bisa terselamatkan. Enggak mungkin itu kalau telat, Mas Waloyo telat minta tolong, Mas Arifnya sudah hilang. Nah di situ bapaknya Mas Waloyo juga datang nyari Mas Waloyo yang tadi hilang tiba-tiba ke danau. Nah di situ Mas Arifnya sudah nggak sadar, nggak tahu apa-apa, jadi di pinggirin danau ya udah nggak sadarkan diri. Nah di situ kan emang bapaknya Mas Waloyo kan emang bisa, syaratnya itu naburin beras di danau. Nah di situ warga semua naburin beras supaya arwah Mas Arifnya itu tetap kembali ke Mas Arif, enggak ikut, bukan jiwanya gitu. Biar kembali ke jiwanya tetap kembali ke alam manusia. Nah di situ ternyata waktu Mas Arif itu jalan kaki ke danau, Mas Arif sama sosok tadi sudah ada perjanjian. Kan perjanjian ada 2. Jika Mas Arif ikut sosok tadi, ya udah keluarga yang di rumah aman. Sedangkan jika Mas Arif nolak apa yang dikehendaki, nanti salah satu dari keluarganya akan meninggal. Setelah ditaburin beras sama warga sekitar sama bapaknya Mas Waloyo, alhamdulillah Mas Arifnya sadar. Nah di situ Mas Arif nangis Mas, nangis bingung, bilang aku di mana. Waktu itu Mas Arif yang dipenginin cuma aku
pengen pulang, aku pengen pulang gitu terus. Sama nyebut nama Mas Samsul yang omnya tadi, Om Samsul. Nah, di situ warga rame, langsung sama bapaknya Mas Waluyo dijemput pulang. Sampailah di rumah Mas Waluyo. Nah, di situ Mas Arif dimandiin. Memang masih lemes, dimandiin. Bahasanya kalau sekarang mungkin diruqyah sama bapaknya Mas Waluyo. Diruqyah, ditanyain tadi apa yang kamu alamin di sana, apa yang kamu temuin, gini. Nah, di situ bapaknya Mas Waluyo ya terdiam lagi, soalnya yang ditemuin sosok prajurit itu tadi. Soalnya baru pertama itu keturunan darah biru yang datang ke situ. Nah, pasti kejadian. Nah, Mas Arifnya sudah sadarkan diri, besoknya langsung ingin pulang ke kota asal Mas Arif. Pesen tiket lagi, pesen lewat kereta, jadi pulang naik kereta. Itu Mas Arif pulang ke kota asalnya itu naik kereta sekitar jam 11 malam. Naiklah kereta, di gerbongnya enggak sama yang pertama berangkat, jadi itu beda kereta lah intinya. Nah, jadi Mas Arif duduk di kereta, di bangku kereta, nonton di sebelah kiri depannya Mas Arif itu ada sosok tadi, Mbak Putri yang ada di danau sama Mas Samsul, omnya tadi. Di situ Putri yang di danau tadi melambaikan tangannya gini. Di situ Mas Arif kepikiran, masa iya Mas Samsul tadi jadi korban perjanjian yang aku di danau tadi gitu. Nah, di situ Mas Arif langsung menundukkan kepala lagi, berdoa. Giliran waktu kembali ke pandangan yang pertama tadi, sosok yang berdoa tadi udah hilang. Nah, itu sekitar jam 12 lebih, hampir sampai rumahnya Mas Arif, telepon berdering. Ada telepon dari keluarga Mas Arif. Nah, di situ ngabarin jika Mas Samsul meninggal dunia. Berarti kan apa yang dipikiran Mas Arif benar kejadian. Ternyata Mas Samsul jadi korban apa yang Mas Arif lakukan selama di kota di danau kota Jateng tadi itu, Mas. Sampailah di rumah itu tadi sudah ramai, soalnya kan ya Om Samsul yang Ustadz meninggal dengan cara tiba-tiba. Nah, jadi selama ratusan tahun keluarga Kesultanan itu nggak ada yang ke danau tersebut. Nah, Mas Arif itu intinya melanggar perjanjian yang sudah ada dari dulu. Itu. Nah, di rumah pun juga Mas Arif ditanya sama keluarganya, apa yang kamu lakuin selama di kota A tadi, di danau. Ya udah, Mas Arif jelasin gini. Persepsi keluarga ya itu tadi, Mas Arif sudah melakukan kesalahan, melanggar aturan yang ada di keluarga Kesultanan itu tadi. Mungkin untuk teman-teman untung direkam, tidak usahlah ada perjanjian sama hal-hal yang gaib itu. Percayalah sama yang di atas saja. Mungkin itu cerita yang bisa saya sampaikan di
camp horor malam hari ini. Jika teman-teman Untung Direkam memiliki cerita horor, bisa kirim ke DM Untung Direkam. Selanjutnya, malam hari ini Mas Bambam mungkin bisa membawakan cerita. Apa Mas judulnya itu? Cerita itu berjudul Jaga Tikar Mayit. Gimana ceritanya? Kita akan lanjut di part 2 teman-teman. Simak terus channel kami. Terima kasih teman-teman. Kakek durung mati ya. Kakek masih di dekat jenazahnya itu, Mas. Kira melihat si sosok kakeknya ini berdiri di dekat jenazahnya si kakeknya itu sendiri. Ternyata itu sudah berbentuk pocong dengan wajah kakeknya. Yaudah kalau gitu Wira aja yang jaga tikar mayat.